Halo, selamat siang. Video ini adalah video tentang pembahasan unit 7, yaitu tentang mempersiapkan laporan keuangan. Video hari ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang tahapan financial closing pada general ledger. Nah, pada materi hari ini saya akan menyampaikan tentang penjelasan cost of sales accounting dan cara menjalankan program untuk membuat laporan keuangan yang menganut metode cost of sales accounting pada aplikasi SAP. Langsung aja kita mulai ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang akuntansi cost of sale. Jadi di pertemuan hari ini kita mau belajar yang pertama gimana caranya mengatur akuntansi cost of sales. Lalu yang kedua memahami kebutuhan dan peranan area fungsional. Dan yang ketiga kita akan cari tahu gimana caranya menjalankan program untuk membuat laporan laba rugi berdasarkan akuntansi cost of sales. Oke, mari kita lihat dulu sebentar ke konteks bisnisnya ya. Jadi kalau kalian tahu ya, di belahan dunia itu negara-negara itu menganut berbagai metode. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, berkaitan dengan cost of sales ini, ceritanya di negara-negara Eropa itu pakai metode periodic accounting ketika mereka membuat laporan keuangan atau secara spesifik membuat laporan laba rugi. Nah, sementara nih, kalau negara-negara yang di bagian Amerika itu biasanya pakai metode sales accounting. Jadi ternyata ada dua aliran nih ya, dua metode. Yang satu periodic accounting, yang kedua adalah sales accounting. Nah, bedanya apa nih? Seperti kalian tahu ya, untuk standar akuntansinya juga beda kan antara Eropa sama Amerika. Nah, coba kita belajar, ini nggak ngomongin standar akuntansi secara general, tapi kita lagi ngomongin tentang metode ketika kita mau bikin laporan keuangan ya. Oke, area fungsional memungkinkan perusahaan menggunakan cost of sales accounting untuk memisahkan saldo akun berdasarkan fungsi dalam organisasi dan keperluan pelaporan. Oke. Jadi kita itu kan lagi pakai konteks bisnisnya itu negara Jerman ya, kalau nggak salah ya. Si IDES itu diceritain pusatnya itu di Jerman, dan Jerman itu ada di Eropa nggak sih? Di Eropa. Jadi nanti kita ceritanya akan ngeliat kalau pakai metodenya apa ya nanti ya di bagian exercise nanti kita akan lihat ya. Oke, terus kita mau bandingin nih. Ini saya sampaikan juga dari modul. Apa sih bedanya periodic accounting dengan cost of sales accounting? Tadi di awal saya bilang ya bahwa metodenya tuh ada dua untuk bikin laporan keuangan secara spesifik, yaitu laporan laba rugi. Yang pertama periodic accounting, yang kedua adalah cost of sales accounting. Nah, kedua metode ini akan menghasilkan laba rugi yang sebenarnya nominal atau jumlahnya sama pada suatu periode. Tapi pada kenyataannya memang kita harus memilih metode mana yang paling sesuai ya. Pemilihannya berdasarkan apa nih? Yang pertama bisa berdasarkan aturan legal yang diterapkan di suatu negara ya, atau bisa juga dengan pertimbangan bisnis. Misalnya investor dari perusahaan kita itu kebanyakan orang mana nih? Orang yang basisnya Amerika atau orang yang basisnya Eropa. Jadi kita perlu menyesuaikan supaya laporan laba rugi yang kita sajikan itu lebih familiar ketika mereka baca gitu ya. Nah, Bu, saya kan nanti kerjanya nggak mungkin di luar negeri, nggak mungkin di Amerika, atau nggak mungkin di Eropa. Jangan salah, kamu bisa jadi bekerja di perusahaan yang mungkin investornya itu orang Amerika, atau investornya itu orang Eropa, ya. Atau bisa jadi kamu kerja di perusahaan yang itu tuh cabang dari perusahaan induk yang posisinya itu di Eropa. Itu mungkin banget, ya. Oke. Misal
Aduh, misal Eropa semula menggunakan periodic accounting, terus sekarang pindah ke cost of sale accounting karena investornya itu investor internasional. Mungkin investornya itu kebanyakan investor dari Amerika, sehingga dia atau si perusahaan ini berpikiran untuk mau pindah metode gitu ya. Oke, mari kita lihat dari periodic accounting. Ingat ya, di unit 7 ini sebenarnya fokusnya kita mau belajar tentang cost of sales ya. Tapi kita mau lihat perbandingannya, bedanya apa sih sama periodic accounting. Nah, kita lihat dulu di periodic accounting. Total jumlah pendapatan pada suatu periode dibandingkan dengan cost pada periode tersebut. Jadi ini memenuhi prinsip matching. Apakah prinsip matching itu bahwa uh, semua biaya dan pendapatan itu di-matchingkan dalam satu periode yang sama ya. Semua cost ditampilkan berdasarkan tipe biaya. Coba kita lihat ya di gambarnya. Ini juga saya crop, saya crop dari modul ya. Profit and loss statement based on periodic accounting. Oke, yang bagian atas itu sales revenue atau pendapatan. Belum tentu semuanya dari sales ya. Siapa tahu bukan dari perusahaan dagang kan. Pokoknya intinya revenue bagian atas. Terus habis itu yang posisi bagian bawah itu bagian expense atau biaya ya. Mungkin material expense, dari personal expense, dari depresiasi, dari expense lain-lain ya. Pokoknya yang disesuaikan dalam satu periode yang sama gitu. Total performance dari satu periode dimatchingkan atau dikurangi dengan total cost yang dikeluarkan pada periode tersebut. Jadi patokannya adalah periodenya ya. Oke, sekarang bedanya sama cost of sales accounting apa nih? Dalam cost of sales accounting, penjualannya dikurangi dengan cost barang terjual untuk mengetahui laba kotor operasi. Terus selain itu, biayanya diurutkan berdasarkan fungsi dalam organisasi. Misalnya departemen produksi, departemen penjualan, departemen admin, research and development, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita lihat ya, yang beda itu yang jelas banget itu adalah kategori dalam membedakan expense atau membedakan biayanya, pengelompokan biayanya ya. Bagian atas nih sales revenue sama kan dengan yang periode. Sementara yang bagian bawah itu kita kurangkan dulu dengan cost of goods manufacture for sales atau cost barang terjual kalau di perusahaan dagang ya. Terus, nah masing-masing expense-nya itu dikategorikan, itu expense-nya diciptakan oleh bagian apa. Misalnya bagian penjualan ketika mereka ngeluarin apa gitu ya, atau exhibition atau pameran, nah itu masuk ke sales expense. Terus bagian admin, bagian research and development, bagian produksi, jadi dikategorikannya berdasarkan departemennya gitu, oke? Oke, nah sekarang part berikutnya yang dibahas di modul adalah tentang functional area atau area fungsional. Ingat di unit 7 ini kita kan belajar tentang cost of sales accounting, cost of sales accounting. Nah, di cost of sales accounting tadi saya jelasin bahwa setiap biaya itu harus dikelompokkan dulu dia masuk departemen apa, ya kan? Nah, berarti kita harus belajar dulu nih tentang macam-macam functional area, ya. Karena kalau kita mau bikin laporan keuangan pakai cost of sales accounting, harus masukin atau harus kita nginput functional area-nya atau departemennya ya. Nah, kalau nginput departemen caranya gimana? Ada 4 cara ya, bisa manual, bisa otomatis, bisa kopas ya. Nah, nanti kita akan masukin coba-coba ya di exercise 23. Nah, terus apalagi nih? Cost of sales accounting ledger. Jadi ceritanya kita akan membuat laporan keuangan berdasarkan cost of sales accounting. Nah,
ketika kita mau bikin laporan keuangan atau mau bikin laporan laba rugi ya, SAP itu butuh transaction figure kalau dari modul ya, tapi saya terjemahkan nilai transaksinya atau angkanya berdasarkan area fungsional. Misalnya departemen otomotif, expense-nya berapa jumlahnya, 5 miliar misalnya. Departemen admin, lo ngeluarin expense berapa? 7 miliar, kok gede banget ya. Departemen Research and Development, berapa kamu ngeluarin expense-nya? Nah, gitu ya. Jadi, SAP itu butuh nilai transaksinya per area fungsional. Oke, ini gambarnya dari figur 126. Ya, coba kita lihat General Ledger. Oke, nah ini ada kode kode areal fungsionalnya ya, mechanical engineering, plant engineering, kemudian otomotif, ini berdasarkan bisnis areanya. Transaction figure on each business area, dari masing-masing area bisnis itu berapa, misalnya kalau expense itu kan berarti posisinya di debit nih. Oh, dari bisnis area mechanical engineering, expense-nya berapa nih totalnya? Nanti di absennya satu-satu ya, dipanggilin. Dari bisnis area plan engineering, berapa jumlahnya? Dari otomotif, berapa jumlahnya? Nah, selain berdasarkan per bisnis area, juga per functional area. Misalnya dari area sales, oh, Bapak sales, berapa nih total expense-nya yang sudah dikeluarkan per tahun 2021 misalnya ya. Bagian admin udah ngeluarin berapa per 2021, R&D berapa gitu ya. Jadi angkanya ini nanti akan diinput ke dalam SAP untuk bisa menghasilkan laporan laba rugi gitu. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke exercise 23. Exercise 23 itu adalah membahas tentang cost of sales accounting, yaitu membuat laporan laba rugi berdasarkan cost of sales accounting. Nah, ini untuk exercise-nya, kita akan coba buka SAP-nya dulu ya, supaya kita bisa praktek. Nah, exercise 23 ini terdiri dari 2 task aja, sedikit ya, sedikit ya. Ada 2 task, nanti kita akan coba kerjakan. Nih sebentar saya scroll ke bawah nih. Exercise 23 itu ada 2 task 1 sama task 2. Terus kita baca dulu sebentar tentang business example atau konteks bisnisnya ya. Based on legal requirement and business consideration, the company creates a profit and loss statement according to either period accounting or cost of sales accounting. Oke, jadi ceritanya karena ada aturan legal yang harus kita patuhi. Nah, si perusahaan ini membuat laporan keuangan baik menurut metode period accounting maupun menurut cost of sales accounting. Nah, sekarang ketika kita mau pilih cost of sales method, kita harus memasukkan functional area-nya di SAP system. Ya, itu task pertama. Jadi task pertama itu kita mau mengidentifikasi fungsional area-nya dulu nih. Aku mau bikin laporan laba rugi, tapi aku harus masukin dulu nih fungsional areanya apaan. Fungsional areanya tuh saya belum tahu nih, jadi kita harus search dulu di SAP system untuk bisa tahu fungsional areanya apa, sehingga kita bisa menginput. Ya, kalau udah diinput nanti baru keluar profit and loss statement-nya gitu ya. Task 1 mendisplay functional area, dan yang task 2 itu membuat profit and loss based on cost of sales accounting. Oke, jadi ceritanya kita masih pakai IDES ya. Oke, kalau gitu silahkan saudara persiapkan dulu untuk aplikasi SAP-nya, login dulu ya. Atau kalau misalnya kalian pakai web base, ya udah buka webnya dulu ya.
saya akan lanjutkan tentang cara pengerjaan untuk exercise 23 tentang cost of sales counting. Oke. Demikian penjelasan tentang materi unit 7 yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saudara. Terima kasih sudah menonton. Selamat beraktivitas. Have a good day. See you. Bye.